Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Kembali lagi dengan saya Lukmanul Hakim, dan di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara melakukan instalasi Anaconda ataupun Python, serta cara melakukan konfigurasi env agar terhubung ke GPU. Guna nantinya akan kita gunakan untuk melakukan modeling atau pembuatan model pada kasus klasifikasi objek. Nah, di eksperimen kali ini saya berfokus melakukan klasifikasi pada peralatan makanan seperti sendok, garpu, piring maupun gelas. Nah, sebelum kita masuk ke langkah konfigurasi env ataupun pembuatan model, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori dasar klasifikasi, kemudian pembagian dataset, dan proses kerja dari CNN itu sendiri. Nah, di sini saya menggunakan model CNN pada kasus klasifikasi objek. Oke, langsung saja kita masuk ke teori dasar klasifikasi. Di sini klasifikasi objek sendiri yaitu salah satu tugas dalam bidang computer vision, di mana model dibentuk untuk mengenali kategori objek berdasarkan fitur visualnya seperti warna, tekstur, pola, ataupun bentuk dari objek itu sendiri. Nah, pada eksperimen kali ini, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya di sini berfokus pada klasifikasi objek peralatan dapur seperti gelas, piring, sendok maupun garpu. Nah, di sini saya menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network sebagai model yang akan saya gunakan untuk klasifikasi. Saya memilih CNN karena kemampuannya dalam ekstraksi fitur visual secara otomatis dan mendalam. Selanjutnya, pembagian dataset menentukan data training dan validasi. Jadi di sini saya sudah menyiapkan dataset sebanyak 1000 data, di mana di dalamnya terdapat data gambar piring, gelas, sendok, dan garpu. Jadi masing-masing kelas memiliki 250 gambar. Nah, dari dataset yang sudah saya siapkan ini akan di-split atau dibagi menjadi 80% data training dan 20% data validasi. Data training sendiri digunakan untuk melatih model CNN agar dapat memahami pola dan fitur unik dari setiap kelas objek. Kemudian untuk data validasi sebanyak 20% digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses pelatihan dan memastikan model tidak overfitting terhadap data training. Oke, next. Kita masuk ke metodologi membangun dan melatih model CNN. Yang pertama, pre-processing data. Gambar di-resize untuk ukuran konsisten dan dinormalisasi ke rentang 0 dan 1. Jadi pada eksperimen ini, gambar akan saya resize rencananya ke ukuran 224 kali 224. Kemudian arsitektur CNN. Model terdiri dari beberapa lapisan konvolusi, polling, dan lapisan fully connected. Yang ketiga yaitu proses pelatihan model. Model dilatih menggunakan optimizer Adam dan categorical cross entropy sebagai loss function. Dan yang keempat, mengevaluasi performa dari model yang sudah dilatih. Jadi model akan dievaluasi berdasarkan skor akurasi dan loss pada data validasi. Next, ini ada cara kerja CNN dalam mengklasifikasikan sebuah gambar atau objek. Untuk cara kerjanya, yang pertama input gambar. Model akan menerima gambar sebagai inputan, kemudian gambar akan diproses melalui beberapa lapisan yang sudah dibuat. Yang pertama, lapisan konvolusi digunakan untuk
Lapisan konvolusi menggunakan filter untuk mendeteksi fitur lokal dalam gambar seperti tepi, sudut, dan tekstur. Nah, hasilnya adalah fitur map yang merepresentasikan fitur-fitur tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pooling. Lapisan pooling mengurangi dimensi fitur map dengan mengambil nilai maksimum atau rata-rata dari suatu daerah kecil. Misalnya 2x2 pixel. Nah, hal ini membantu mengurangi komputasi dan meningkatkan robustness terhadap variasi kecil dalam posisi fitur. Kemudian yang keempat, ada lapisan konvolusi berulang. Nah, proses konvolusi dan pooling diulang sebanyak beberapa kali untuk mengekstraksi fitur yang lebih kompleks dan abstrak dari gambar. Jadi lapisan pooling dan konvolusi pada pemodelan itu tidak hanya satu layer, namun ada beberapa layer. Yang tujuannya yaitu ya untuk mengekstraksi fitur yang lebih kompleks lagi dari objek-objek tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada fully connected layer. Setelah beberapa lapisan konvolusi dan pooling tadi, data diubah menjadi vektor dan dimasukkan ke lapisan fully connected. Nah, lapisan ini menggabungkan informasi dari semua fitur yang telah diekstraksi oleh layer konvolusi tadi. Kemudian tahap terakhir yaitu klasifikasi. Lapisan terakhir adalah lapisan output yang menghasilkan probabilitas atau peluang untuk setiap kelas objek. Kelas dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai prediksi model. Jadi model akan melakukan prediksi dan akan melihat berapa persen prediksi ini benar. Nah, jika prediksinya tinggi, maka dia akan menganggap bahwa model itu secara benar diprediksi oleh si model. Objek itu secara benar diprediksi oleh si model. Seperti itu untuk cara kerja CNN dalam klasifikasi gambar. Oke, kesimpulan dari model CNN yang sudah saya bangun. Di sini CNN yang sudah saya bangun mampu mengenali objek seperti gelas, piring, sendok, dan garpu dengan baik berdasarkan dataset yang sudah diberikan. Nah, proses ini mencakup pembagian dataset, pre-processing, pelatihan, dan evaluasi yang semuanya dilakukan untuk memastikan model dapat memprediksi kelas dengan akurasi yang tinggi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dataset yang saya gunakan pada eksperimen kali ini, yaitu dataset tentang peralatan makan seperti sendok, gelas, piring, dan garpu. Oke, langsung saja kita masuk ke datasetnya. Oke, nah di sini saya melakukan pengambilan dataset sebanyak 2 kali. Dan ini pengambilan yang pertama, yaitu ada gelas, sendok, kemudian ada garpu juga. Nah, untuk masing-masing objek ini diambil dari beberapa angle kamera. Ada yang tampak depan, tampak atas, tampak belakang, kemudian dari tampak samping juga ada. Nah, untuk jenisnya juga macam-macam. Ada sendok dari aluminium, stainless, juga ada sendok yang terbuat dari plastik. Begitu juga untuk garpu, ada yang stainless dan ada juga yang dari plastik. Selanjutnya untuk dataset pengambilan yang kedua, nah di sini sudah saya kategorikan menjadi gelas dan piring. Nah, untuk gelas sendiri, di sini ada banyak gambar, sekitar ada 600-an gambar gelas yang berbagai macam. Ada yang warnanya bening, ada juga yang warnanya solid dan bermotif.
Nah, untuk pengambilan gambarnya juga sama seperti pengambilan pada dataset yang pertama, yaitu dari tampak depan, tampak atas, kemudian tampak samping juga ada, sehingga memperkaya dataset yang akan kita gunakan. Nah, ini untuk gelas yang bermotif, dan gelasnya juga ada yang polos, ada juga yang seperti cangkir, ada pegangannya seperti itu. Nah, ini untuk gelas tampak depan, ini tampak depan, kemudian tampak atas, ini juga tampak depan, kemudian tampak atas, sehingga dataset dalam satu jenis gelas akan bermacam-macam. Oke, ini untuk dataset gelas. Nah, selanjutnya ini untuk dataset yang piring. Sama seperti yang gelas, di dataset ini ada sekitar 600-an gambar dan tidak akan saya gunakan, baik itu gelas ataupun piring, tidak akan saya gunakan semua gambar ini. Hanya saja akan saya pilih beberapa gambar yang akan saya gunakan dan akan saya gabungkan dengan dataset proses pengambilan yang pertama tadi. Nah, untuk pengambilan gambarnya sama, dari berbagai sudut pandang, ada yang dari atas, dari samping, ini tampak samping, ada yang tampak belakang juga seperti ini. Kemudian untuk jenisnya juga bermacam-macam, ada yang dari plastik seperti ini, ada yang dari keramik, kemudian warnanya juga ada yang solid atau berwarna, kemudian ada juga yang, nah ini untuk yang berwarna dan ini yang bening. Untuk bentuknya ada yang berbentuk persegi, ini yang bening. Nah, selanjutnya dari kedua proses pengambilan ini saya kelompokkan berdasarkan jenisnya. Nah, saya masukkan ke folder dataset. Nah, kemudian saya gabungkan di sini. Ada piring, gelas, garpu, sendok, seperti itu. Kita buka yang garpu. Nah, di sini ada gambar garpu dari pengambilan yang pertama tadi. Di sini saya hanya mengambil 250 garpu. Kemudian untuk yang gelas juga sama. Saya ambil beberapa jenis gelas dan saya ambil juga sebanyak 250. Begitu juga untuk yang piring. Nah, ini tidak saya ambil semuanya, tidak saya ambil 600, hanya saya ambil 250. Untuk sendok pun sama. Nah, jadi total dari semua dataset yang saya gunakan ada 1000 gambar yang masing-masing objek ada 250 gambar. Nah, selain itu juga saya di sini sudah menyiapkan data uji. Untuk data ujinya ada garpu, sendok, gelas, dan piring. Yang nantinya akan saya gunakan untuk menguji model setelah dilakukannya pelatihan pada model. Apakah dia bisa mendeteksi ini objek jenis apa, seperti itu. Nah, itulah untuk dataset yang akan saya gunakan. Oke, langkah berikutnya yaitu kita melakukan instalasi Python. Nah, langsung saja untuk cara instalasinya kita perlu mendownload Python-nya terlebih dahulu. Kita langsung saja masuk ke website Python, ketik saja Python download dan klik website Python yang paling atas, kemudian arahkan ke download dan pilih bagian download for Windows atau langsung diklik di bagian sini. Oke, kalau sudah, kita buka folder download, kemudian kita install untuk Python-nya dengan cara kita double klik pada file yang sudah di download tadi. Kemudian jangan lupa checklist pada bagian add python.exe to path. Nah, fungsinya agar path Python otomatis ditambahkan ke path
environment variable pada sistem operasi kita, terutama sistem operasi Windows. Kemudian klik install now. Nah, kita tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, proses instalasi sudah selesai, kita close dan kita coba cek versinya di CMD. Buka CMD dan ketikkan Python _version. Nah, kalau sudah muncul versi seperti ini, artinya Python sudah berhasil diinstal di sistem operasi kita. Nah, sebagai catatan, jangan lupa checklist pada proses instalasi, yaitu pada bagian add python.exe to path. Maka otomatis path Python akan otomatis ditambahkan ke path variable sistem operasi kita. Oke, selanjutnya setelah berhasil melakukan instalasi Python, di sini saya juga akan menginstal distribusi Python lain seperti Anaconda. Nah, Anaconda Python adalah distribusi Python yang populer dan gratis yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan serta penggunaan perangkat lunak, terutama pada bidang data science atau machine learning. Nah, Anaconda sendiri sangat membantu dalam mengelola library Python serta env yang akan kita gunakan dalam melakukan pembuatan proyek-proyek yang berkaitan dengan machine learning, sehingga satu env tidak mempengaruhi env yang lain. Artinya antar env tidak akan terganggu satu sama lain, seperti itu. Nah, fungsi utama Anaconda adalah memudahkan penggunaan untuk mengelola dan menginstal library populer seperti NumPy, Panda, Scikit-learn, kemudian ada juga OpenCV, serta framework deep learning seperti TensorFlow ataupun PyTorch. Nah, Anaconda juga menyediakan alat-alat seperti Jupyter Notebook untuk mengembangkan interaktif. Kemudian ada juga Spider untuk pengembangan kode, dan Anaconda Navigator untuk mengelola lingkungan pengembangan atau env. Oke, langsung saja kita masuk ke instalasinya. Sebelum kita menginstal, pasti kita perlu untuk mendownload Anaconda terlebih dahulu. Langsung saja kita download Anacondanya. Kita masuk ke browser, kemudian ketikkan Anaconda Python download, dan kita pilih yang bagian anaconda.org. Kemudian kita arahkan ke download Anaconda, skip registration, dan klik download. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Untuk ukurannya lumayan besar, sekitar 900 MB. Oke, kalau sudah berhasil di-download, kita buka, kita masuk ke folder download. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi Anacondanya. Nah, kita tunggu, kemudian kita klik next, I agree, kemudian just me, kemudian next lagi, dan pilih destination folder, yaitu tempat di mana Anaconda akan diinstal. Ini terserah kalian, saya langsung pilih next saja. Jika muncul pop-up seperti ini, klik saja OK. Kemudian checklist pada create shortcut dan klik install. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya langsung saja kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita klik next lagi, kemudian checklist keduanya. Jika kita ingin membuka Anaconda Navigator secara langsung, kita klik finish. Nah, maka akan dibukakan Anaconda Navigatornya. Kita tunggu. Nah, ini sudah terbuka untuk Anaconda Navigatornya. Artinya kalau sudah muncul seperti ini,
Anaconda sudah berhasil kita install. Kita cek ke Anaconda PowerShell, kita klik, kemudian ketikkan Conda spasi double dash version, kita enter. Nah, di sini sudah terinstall Anaconda versi 24.9.2. Nah, itulah untuk langkah-langkah menginstal Anaconda. Oke, setelah kita melakukan instalasi Python dan Anaconda, selanjutnya kita akan melakukan instalasi CUDA dan cuDNN. Nah, apa sih CUDA? Jadi CUDA itu adalah Computed Unified Device Architecture. Adalah teknologi perangkat lunak yang dikembangkan oleh NVIDIA. Nah, CUDA ini digunakan untuk memanfaatkan kemampuan komputasi paralel pada graphic card ataupun GPU. Nah, CUDA memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi yang berjalan pada GPU sehingga meningkatkan kinerja komputasi dibandingkan dengan menggunakan CPU. Nah, CUDA sendiri terdiri dari compiler, debugger, dan profiler yang memungkinkan pengembangan untuk mengembangkan aplikasi yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk cuDNN sendiri yaitu CUDA Deep Neural Network, yaitu library perangkat lunak yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempercepat pelatihan jaringan saraf tiruan atau JST atau deep learning dengan menggunakan GPU. Kemudian cuDNN menyediakan implementasi efisien dari operasi-operasi dasar deep learning seperti konvolusi, polling, dan aktivasi. Nah, library ini dirancang untuk bekerja sama dengan framework deep learning yang populer seperti TensorFlow, kemudian PyTorch, ataupun Caffe. Sehingga dengan menggunakan hal ini, kita dapat memanfaatkan komputasi dengan GPU untuk mempercepat pelatihan model deep learning. Jadi untuk kesimpulannya, CUDA dan cuDNN itu digunakan agar kita dapat menggunakan GPU pada saat kita melatih si model yang kita buat. Oke. Nah, untuk cara instalasinya, pertama-tama kita download dulu untuk kodenya. Kita ketikkan di browser CUDA Toolkit download. Nah, kemudian pilih yang paling atas. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini pilih sistem operasi yang kita gunakan. Nah, saya di sini menggunakan Windows. Untuk versinya Windows 11. Kemudian saya pilih untuk installer lokal. Nah, setelah itu kita langsung saja klik download. Oke, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Dan lagi-lagi ukurannya lumayan besar, sekitar 3 GB. Oke, kalau sudah selesai dalam mendownload file, kita langsung install saja untuk kodenya. Kita double klik pada file yang sudah diinstal. Nah, klik OK. Kemudian kita tunggu untuk proses ekstraksinya. Oke, kita tunggu dan ini NVIDIA kodenya sudah muncul. Kemudian kita klik agree, klik express, kemudian next, checklist I understand, kemudian next lagi dan next.
Oke, proses install sudah dimulai. Nah, instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita klik next. Kemudian unchecklist dua checkbox ini dan kita close saja. Oke, proses install kuda sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi QDNN, yaitu kita akan mendownload file archive QDNN-nya. Sebelum itu kita pastikan dulu environment kuda sudah terpasang di sistem variabel. Nah, di sini saya sudah memasangnya sebelumnya karena sebelum itu saya sudah pernah melakukan instalasi kuda untuk proyek-proyek yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, di sini untuk variabel name disesuaikan dengan yang ada di video. Kemudian untuk path-nya kalian klik saja new, kemudian klik browse directory dan cari lokasi di mana kalian menginstal kudanya tadi. Nah, di sini saya menginstalnya di folder NVIDIA Toolkit. Nah, di sini kemudian saya arahkan ke folder kuda. Saya klik OK. Nah, begitu juga untuk yang path yang kedua. Nah, ini kita arahkan ke folder V12. Kita browse lagi. Oke, kita arahkan lagi. Nah, kita arahkan ke folder V12. Kalau sudah, kita klik OK. Pastikan nama variabelnya sesuai dengan ada yang di video. Kita klik OK, kita close. Nah, selanjutnya kita akan menginstal QDNN. Oke, nah ini dia. Kita pilih yang QDNN archive. Nah, selanjutnya akan muncul halaman seperti ini. Sebelum itu, pastikan lagi bahwa kuda benar-benar terinstall di sistem operasi dan cek juga untuk versi kudanya. Kita buka PowerShell, kemudian ketikkan NVIDIA-SMI. Kemudian enter. Nah, kalau sudah muncul informasi seperti ini, artinya kuda sudah berhasil diinstal di sistem operasi. Dan kita lihat untuk versi yang saya install yaitu di versi 12.6. Nah, sekarang saya akan mendownload untuk file kudanya, yaitu untuk file QDNN untuk kuda versi 12. Sekian. Saya download yang versi terbaru di versi 8.9. Saya klik yang zip untuk Windows zip. Nah, di sini akan diminta untuk melakukan login atau sign up ke websitenya untuk mendownload file tadi. Nah, silahkan teman-teman lakukan login ataupun sign up. Maka setelah berhasil login, maka otomatis file akan terdownload ke direktori download. Nah, di sini saya sudah berhasil mendownload filenya. Saya ekstrak terlebih dahulu. Nah, ini sudah pernah saya ekstrak sebelumnya. Saya klik yes saja. Oke, kita buka untuk hasil ekstraknya. Nah, di sini ada 3 folder utama yaitu lib, include, dan bin. Nah, folder ini nantinya akan dipindahkan ke folder instalasi kuda tadi. Jadi di dalam folder instalasi tadi juga ada folder bin, include, dan lib. Nah, nanti isinya akan kita tambahkan dengan isi dari folder include, lib, dan bin yang ada di QDNN. Oke. Kita buka.
Untuk folder instalasinya saya cari dulu. Oke, nah di sini ada folder bin, lib, dan include. Pertama-tama kita masukkan isi dari bin QDNN ke bin kuda. Kita drag and drop ke sini, kemudian paste di sini. Lakukan juga untuk yang include. Nah, ini untuk yang lib, kita masuk ke folder x64. Oke, kalau sudah, proses instalasi CUDA dan QDNN sudah selesai, dan artinya kita sudah siap menggunakan GPU kita dengan TensorFlow GPU nantinya pada saat pembuatan model. Oke, selanjutnya setelah kita berhasil menginstal Python, Anaconda, kemudian CUDA, dan QDNN, selanjutnya kita akan membuat environment di dalam Anaconda. Nah, environment ini nantinya akan kita install library-library yang akan kita butuhkan pada saat melakukan modeling. Nah, di sini kita akan menggunakan GPU pada saat training agar proses training lebih cepat. Nah, untuk menggunakan GPU, kita perlu menginstal TensorFlow dan TensorFlow GPU. Sedangkan untuk dapat menggunakan GPU, kita perlu TensorFlow versi 10. Nah, kita lihat dulu di dokumentasi TensorFlow. Kita masuk ke websitenya, kita arahkan ke bagian install, kemudian masuk ke bagian Windows. Ini dia. Dan scroll masuk ke bagian GPU. Nah, untuk versi TensorFlow GPU sendiri yang terbaru yaitu di versi 2.10.0. Ini untuk versi terbaru dari TensorFlow GPU. Nah, kebutuhan dari TensorFlow GPU 2.10 itu yang pertama yaitu ada versi Python yang mendukung TensorFlow GPU 2.10, yaitu Python versi mulai dari 3.7 sampai dengan 3.10. Nah, jadi nanti kita akan membuat env dengan versi Python. Nah, di sini saya akan menggunakan versi 3.10. Oke, langsung saja kita buka untuk PowerShell Anacondanya. Oke, kita lihat dokumentasinya lagi. Ini untuk yang CPU, kita akan memakai yang GPU 2.10. Nah, di sini kita akan buat env-nya dengan menggunakan Python versi 3.10. Caranya ketikkan conda, kemudian spasi create, spasi min n, kemudian ketikkan nama dari env yang akan kita buat. Misalnya di sini saya akan memberinya dengan nama cvenv. Nah, di sini kemudian untuk Python-nya saya akan menggunakan versi 3.10 sesuai dengan ada yang di dokumentasi ya, agar support dengan TensorFlow GPU 2.10. Kemudian ketik saja Y lalu enter. Nah, di sini tunggu sampai proses selesai. Oke, ini sudah selesai.
Nah, sekarang kita aktifkan dengan cara ketikkan conda spasi activate spasi nama env-nya. Nah, di sini saya tadi namanya cvenv. Selanjutnya kita perlu menginstal TensorFlow versi 2.10. Kita ketikkan, kita menggunakan pip saja di sini. TensorFlow. Nah, untuk versi 10, versi 2.10 dapat ditulis seperti ini. Oke, kita tunggu. Oke, proses downloadnya sudah selesai. Sekarang kita install untuk TensorFlow GPU versi 2.10. Ketikkan saja, kita menggunakan pip di sini. TensorFlow versi 2.10 ya, TensorFlow GPU. Kemudian klik enter. Nah, di sini ketika kita melakukan instalasi TensorFlow versi 2.10, pasti kita akan menjumpai problem di mana versinya tidak cocok dengan versi NumPy. Jadi nanti kita akan melakukan downgrade untuk versi NumPy-nya. Nah, ini untuk versi CUDA dan cuDNN-nya, dia support di CUDA 11.2 dan cuDNN 8.1. Apabila kita tidak menginstalnya, maka GPU tidak akan terdeteksi di TensorFlow. Kita buka VS Code terlebih dahulu, kita lakukan uji coba. Buat file baru, kemudian pilih Jupyter Notebook. Nah, untuk kernel kita pilih yang env sudah kita buat tadi. Di sini saya pilih cvenv. Nah, kita impor untuk TensorFlow-nya. Kita install terlebih dahulu untuk IP kernelnya. Di sini saya menggunakan VS Code, tidak menggunakan Jupyter Notebook bawaan dari Anaconda karena perlu menginstal terlebih dahulu. Jadi saya menggunakan VS Code saja yang sudah terinstall. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki VS Code, silahkan download VS Code-nya di website resminya dan lakukan instalasi seperti menginstal software biasanya. Oke, kita tunggu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, pasti ada problem dengan versi NumPy. Nah, ini dia pasti error karena versinya tidak cocok dengan versi NumPy. Nah, di sini untuk errornya, dia tidak support dengan versi NumPy 2.2. Jadi NumPy yang sedang kita gunakan di Python 3.10 itu NumPy versi 2.2, sedangkan TensorFlow GPU versi 2.10 dia menggunakan NumPy versi 1. sekian. Nah, kita coba cek untuk versinya, kita ketikkan conda spasi list. Nah, maka akan muncul list library-library yang terinstall di env. Nah, itu untuk NumPy dia ada di versi 2.2.1. Maka kita perlu mendowngrade-nya ke versi 1. sekian. Oke, di sini saya akan melakukan install NumPy untuk versi 1. Saya akan menggunakan versi 1.21 saja. Oke.
Oops, ada kesalahan, kurang tanda sama dengan. Oke. 6.2.2 di uninstall, kemudian dilakukan install ulang ke 6.1.21. Oke, 6 sudah berhasil diinstal, kita restart terlebih dahulu untuk kernelnya, kemudian kita import dan pasti berhasil. Untuk cara mengatasi error seperti tadi, kita cek untuk versi nampainya. Nah, ini dia, sudah di versi 1. sekian. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan list GPU-nya apakah sudah terdeteksi atau belum. Kita ketikkan perintah seperti berikut ini. Oke, kita cek apakah sudah. Oh, ternyata belum. Baru yang terdeteksi hanya CPU. Untuk GPU-nya dia belum terbaca di TensorFlow. Nah, caranya kita mengacu ke dokumentasi. Di sini dia perlu QDNN dan CUDA versi 81 dan 11.2. Maka kita perlu melakukan instalasi QDNN dan CUDA-nya terlebih dahulu di INV kita. Ketikkan perintah conda install dan spasi min c, kemudian conda forge spasi conda toolkit, yaitu di versi 11.2. Kemudian yang QDNN-nya kita install versi 8.1. Sesuaikan dengan dokumentasi di TensorFlow. Oke, kita enter. Oke, kemudian kita klik Y dan enter. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai untuk instalasinya. Kemudian kita cek untuk versinya apakah benar sudah masuk. Nah, di sini CUDA toolkitnya sudah masuk di versi 11 dan QDNN-nya di versi 8.1. Oke, selanjutnya kita restart terlebih dahulu untuk kernelnya. Kita import ulang untuk TensorFlow-nya dan kita cek apakah GPU-nya terdeteksi. Oke, ternyata sudah berhasil dideteksi, artinya kita sudah siap menggunakan GPU untuk men-training model yang kita buat dengan TensorFlow nantinya. Oke, kita coba gunakan kode lain untuk menampilkan nama dari GPU-nya. Nah, ini udah tampil untuk nama GPU-nya, yaitu NVIDIA GeForce RTX 3050. Setelah berhasil menghubungkan INV dengan GPU kita, maka selanjutnya kita lakukan modeling dan kita training dengan GPU agar proses training berjalan dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan CPU biasa. Oke, setelah kita berhasil melakukan berbagai konfigurasi, mulai dari instalasi Python hingga yang terakhir kita berhasil melakukan konfigurasi INV dan juga berhasil menghubungkan TensorFlow dengan GPU menggunakan TensorFlow GPU versi 2.10. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat model atau modeling CNN untuk kasus klasifikasi gambar. Oke, langsung saja kita masuk ke folder datasetnya. Kemudian buka folder ini dengan VS Code. Nah, di sini saya akan membukanya melalui CMD. Jadi saya langsung ketikkan CMD di path URL. Kemudian ketikkan kode spasi titik. Nah, maka akan dibukakan
foldernya di VS Code. Oke, yang pertama pastikan di kernel kita sudah mengarahkannya ke INV yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini saya arahkan ke CVENV yang sudah saya buat. Nah, selanjutnya untuk struktur foldernya seperti ini. Ini untuk datasetnya, di dalamnya ada data uji, kemudian ada data garpu, selanjutnya juga ada gelas, piring, dan sendok. Oke, langkah yang pertama kita akan melakukan pembacaan folder dataset dengan menggunakan library OS. Oke, langsung saja kita jalankan untuk blok kode yang pertama. Kita arahkan ke folder dataset. Oke, untuk struktur atau isi folder dari dataset sudah terbaca, di mana terdapat 5 folder. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import modul atau library yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya akan mengimpor warning untuk mengabaikan peringatan, kemudian library utama yaitu ada NumPy, random, kemudian TensorFlow untuk pembuatan deep learning model, kemudian ada Matplotlib untuk visualisasi data, kemudian ada Matplotlib style, dan Seaborn untuk visualisasi data statistik. Kemudian yang di bagian bawahnya lagi yaitu mengimpor scikit-learn untuk evaluasi model. Kemudian di sini saya mengimpor untuk library train test split untuk memisahkan atau membagi data menjadi data test dan data train. Oke, untuk selanjutnya yaitu confusion metric untuk kita melihat seberapa jauh model itu belajar dan seberapa banyak objek yang dapat dideteksi secara benar. Kemudian ada label encoder untuk mengubah label menjadi angka. Nah, selanjutnya kita juga akan mengimport library keras untuk deep learning. Yang pertama kita akan mengimport image data generator untuk membuat augmentasi data gambar yang sudah kita siapkan, sehingga data menjadi lebih bervariatif dan model akan lebih mengenal objek-objek tersebut. Kemudian di sini saya juga mengimport to categorical untuk mengonversi label menjadi one hot encoding. Kemudian untuk Adam yaitu optimizer untuk melatih model. Kemudian ada komponen keras lainnya yaitu seperti backend, dan yang di bawahnya ada sequential. Nah, ini digunakan untuk membuat model sequential. Kemudian kita import juga dari Keras layer yaitu ada dense, flatten, kemudian activation, conv2d, max pooling, dan yang terakhir kita import dari optimizer yaitu Adam. Selanjutnya untuk library tambahan kita juga membutuhkan library seperti CV2, kemudian TagUDM untuk menampilkan progress bar, kemudian ada random, ada zip file, fill, kemudian ada juga classification report untuk menampilkan laporan dari hasil belajar si model yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita import. Tapi sebelum kita melakukan import library ini, pastikan bahwa library ini sudah terinstall di INV kita. Nah, jika belum terinstall, maka kita install dulu. Kita buka anak kondanya dan pastikan INV sudah diaktifkan. Kemudian di sini kita akan menginstal Pandas, di mana Pandas yang akan kita gunakan adalah Pandas versi 2.2. Nah, kita lihat di dokumentasinya untuk Pandas 2.2 dia membutuhkan dependensi yaitu NumPy versi 1.22.
Nah, kita cek untuk di bagian Python-nya, dia support di Python 3.9, 3.10, 11, dan 12. Oke, langsung saja kita install untuk Pandasnya di versi 2.2. Kemudian kita install juga untuk Matplotlib, yaitu di versi 3.10 karena kita menggunakan Python 3.10. Dan di sini saya akan menggunakan Matplotlib versi terbaru, yaitu 3.10. Nah, di sini kita lihat dulu di dokumentasi Matplotlib untuk versi yang terbaru, yaitu di 3.10. Dia membutuhkan Python versi 3.10 dan NumPy minimal versi 1.23. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk versi NumPy yang terinstall di INV kita. Caranya ketikkan pip spasi list karena kita menginstal NumPy-nya menggunakan pip. Nah, di sini sudah terinstall versi 1.26. Oke, langsung saja kita install library-nya. Yang pertama Pandas versi 2.2. Kemudian Matplotlib versi 3.10. Sesuai dengan apa yang ada di dokumentasi. Selanjutnya kita juga akan menginstal scikit-learn. Kemudian ada Seaborn. Selanjutnya ada OpenCV Python. Dan yang terakhir kita juga akan menginstal TQDM. Nah, versi-versi library-library ini sangat penting untuk diperhatikan karena jika terdapat ketidaksesuaian versi maka akan terjadi error saat proses kita mengimport library-nya. Oke, kita install. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Sekarang kita kembali ke VS Code dan kita import untuk library-nya. Kita jalankan blok ini. Kita tunggu dan berhasil diimport. Nah, selanjutnya kita akan memastikan bahwa GPU bisa terbaca oleh TensorFlow. Di sini saya menggunakan NVIDIA GeForce RTX 3050. Kemudian melakukan persiapan dataset, di mana kita akan membuat fungsi untuk mendapatkan set pelatihan dan validasi dari gambar. Nah, di sini untuk image size atau ukuran gambarnya saya ubah menjadi 224 kali 224. Kemudian untuk label gelas, kita buat variabel gelas dan kita arahkan ke folder gelas yang ada di dataset. Begitu juga untuk piring, kemudian sendok, dan garpu. Oke, kita jalankan dan berhasil. Kemudian membuat pelabelan, kita jalankan fungsi ini. Selanjutnya membuat training data. Nah, di sini kita akan menggunakan TQDM, di mana TQDM sendiri fungsinya adalah untuk menampilkan progress bar dari si model saat model itu belajar. Kita run. Oke, aman. Kemudian kita akan memproses setiap kategori objek, di mana kita akan membuat array kelas yang isinya ada piring, sendok, garpu, dan gelas. Kita run dan kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk prosesnya sudah selesai dan di sini sudah terbaca 1000 gambar, artinya semua dataset berhasil dibaca. Selanjutnya kita akan membuat kode untuk menampilkan contoh gambar dari dataset serta nama kelasnya atau nama labelnya. Kita run untuk kodenya. Nah, maka di sini akan ditampilkan gambar-gambar dari dataset sebagai sampel. Di sini ada piring, garpu, gelas, kemudian ada piring lagi,
Nah, selanjutnya kita akan membuat label encoding dengan menggunakan label encoder, yaitu mengonversi ke bentuk one hot encoding. Oke, selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi train dan test. Kita run. Kemudian kita akan mengatur seed untuk memastikan eksperimen yang dapat direproduksi. Oke, dan langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat layer CNN atau layer model CNN-nya menggunakan model sekuensial, kemudian conv2d, max pooling, flatten, dense, dan kita gunakan activation ReLU. Nah, model ini adalah model jaringan saraf tiruan atau CNN yang digunakan untuk klasifikasi gambar. Nah, dimulai dengan layer konvolusi yaitu conv2d yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur penting dari gambar seperti tepi dan tekstur dari gambar itu sendiri. Setelah itu, layer max pooling 2D digunakan untuk mereduksi dimensi gambar. Nah, sehingga mengurangi beban komputasi dan memperkecil kemungkinan terjadinya overfitting pada model. Setelah beberapa tahap konvolusi dan pooling dilakukan, output 2 dimensi diubah menjadi vektor 1 dimensi menggunakan layer flatten, di mana langkah selanjutnya yaitu pada layer dense. Itu layer dense akan menghubungkan neuron-neuron untuk membuat keputusan dan fungsi activation ReLU yang membantu model belajar pola yang lebih kompleks. Nah, di akhir pembuatan layer model akan ada layer dense dengan fungsi activation softmax. Nah, ini akan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelasnya, sehingga memungkinkan model untuk mengklasifikasi gambar ke dalam salah satu dari 4 kategori tadi, baik itu gelas, piring, sendok, maupun garpu. Oke, selanjutnya kita run blok pembuatan layer ini. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan menggunakan LRNliner, dimana di sini saya set untuk bed size 128 dan epochnya yaitu jumlah iterasi melalui seluruh dataset pelatihan saya set ke 50. Nah, selanjutnya kita akan menginisialisasi callback. Di sini ada beberapa parameter. Yang pertama ada monitor, yaitu digunakan untuk memantau metrik validasi akurasi. Nah, selanjutnya ada patient. Ini jika tidak ada peningkatan dalam 3 epoch, learning rate akan dikurangi. Kemudian ada verbose, yaitu untuk memberikan output informasi terkait perubahan learning rate. Dan yang terakhir ada faktor untuk mengurangi learning rate sebesar 0,1 jika kondisi pattern tercapai. Oke, sudah berhasil kita run, dan selanjutnya melakukan augmentasi data untuk memperkaya dataset dan mengurangi terjadinya overfitting. Nah, di sini kita akan menggunakan image generator dengan beberapa teknik augmentasi seperti zoom, rotasi, kemudian flipping baik horizontal maupun vertikal. Kita run. Nah, selanjutnya kita akan mengompilasi model Keras dan menampilkan summary-nya. Nah, di bagian ini model disiapkan untuk dilatih menggunakan model compile. Nah, fungsi ini mengkonfigurasi model dengan menetapkan optimizer, fungsi loss, dan metrik yang digunakan untuk evaluasi. Optimizer Adam digunakan untuk memperbarui bobot model selama pelatihan. Kemudian ada loss function categorical concentropy. Fungsi loss ini digunakan untuk masalah klasifikasi multiclass, di mana model
akan membandingkan prediksi dengan label sebenarnya. Kemudian ada metrik akurasi. Nah, metrik ini digunakan untuk mengevaluasi performa model dalam akurasi yang mengukur beberapa atau seberapa banyak prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksinya. Selanjutnya kita run. Oke, berhasil. Kemudian kita akan melihat summary dari model yang sudah kita buat. Nah, ini untuk summary-nya, dimana di sini terdapat sekitar 9.795 parameter, dan parameter trainable-nya ada 9.795 dan non-trainable parameter ada 0. Kemudian yang selanjutnya kita melakukan penyesuaian pada set pelatihan untuk prediksi pada set validasi. Nah, di sini kita akan melakukan pelatihan model dengan epoch sebesar 50 yang sudah kita definisikan tadi. Kemudian untuk verbose-nya 1, coba kita run. Nah, untuk proses pelatihan sudah dimulai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini kita menggunakan GPU. Selanjutnya coba kita cek di bagian Task Manager. Kita masuk ke Performance. Nah, di sini GPU-nya sudah berhasil dipakai untuk melakukan training model, sehingga training sudah tidak menggunakan CPU lagi, melainkan menggunakan GPU atau GPU. Nah, untuk trainingnya berjalan cukup cepat di sini, termasuk cepat untuk 50 epoch. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, untuk proses pelatihan sudah selesai, sudah mencapai epoch ke-50. Di sini GPU-nya masih digunakan. Dia masih menyentuh angka 72%. Nah, kita di sini mendapatkan validasi akurasi sebesar 99 dan akurasinya 96 untuk akurasi train. Sini kita sudah berhasil menggunakan GPU untuk mentraining modelnya. Kemudian kita akan mengevaluasi performa modelnya menggunakan classification report. Nah, ini dia. Untuk akurasinya seperti ini. Jadi untuk total akurasinya ada 0,99 atau 99%. Kita plot untuk model loss-nya. Kita plot juga untuk akurasi modelnya. Nah, ini dia. Kita mendapat di skor 99. Nah, ini untuk confusion metricnya sangat baik untuk model yang kita bangun, di mana model berhasil mengklasifikasikan objek sesuai dengan label sebenarnya. Untuk garpu berhasil diklasifikasikan ke dalam garpu sebanyak 55, dan ada 1 di mana garpu diklasifikasikan sebagai sendok. Nah, ini dapat ditoleransi karena sangat kecil kesalahannya. Kemudian untuk gelas juga berhasil diklasifikasikan dengan benar, piring juga sama, dan sendok pun sama, berhasil diklasifikasikan dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan memvisualisasi prediksi pada set validasi. Kemudian kita run untuk blok yang kedua. Dan kita tampilkan prediksi gambar yang benar, apakah berhasil diklasifikasi
atau tidak. Ini kita tampilkan untuk klasifikasi yang benar. Oke, sudah benar untuk klasifikasinya. Garpu diklasifikasikan sebagai garpu, kemudian sendok sebagai sendok. Kita coba untuk keran lagi. Oke, sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan menampilkan objek yang diklasifikasikan secara salah. Nah, di sini kita run, dan tadi berdasarkan confusion metric ada satu objek yang gagal diklasifikasikan dengan benar, yaitu ini dia. Sebenarnya sendok, cuma diklasifikasikan oleh model kita sebagai garpu. Ya, ini dapat ditoleransi karena kesalahannya sangat kecil, yaitu cuma satu saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan klasifikasi gambar baru. Nah, kita buat dulu untuk function-functionnya. Kita pisahkan untuk kodenya di blok selanjutnya. Oke, kita buat untuk pemrosesan datanya, kemudian ada fungsi untuk memprediksi gambarnya dan menampilkan hasilnya beserta label dari gambar tersebut. Oke, di sini kita gunakan data uji untuk menguji model yang sudah kita buat. Ini garpu, coba kita cek apakah benar atau diklasifikasikan sebagai sendok. Bisa saja. Nah, ternyata betul. Garpu ini diprediksi oleh model kita sebagai sendok. Kita coba untuk data lainnya. Ini untuk garpu lagi. Kita cek. Oke, berhasil. Kita coba lagi untuk data yang lain. Untuk data yang ketiga, nah, sendok berhasil diprediksi sebagai sendok. Kemudian ini juga sendok. Piring pun sama, berhasil diprediksi sebagai piring. Kita coba yang gelas. Oke, berhasil. Oke, jadi dari 8 data uji yang kita ujikan ini, hanya satu yang salah, yaitu di data garpu. Nah, dia diprediksi oleh model kita sebagai sendok. Oke, secara keseluruhan model ini sudah lumayan bagus karena sudah berhasil menyentuh akurasi di 99%. Oke, untuk model yang kita buat dapat disimpulkan bahwa modelnya bagus karena dia berhasil mengklasifikasikan objek-objek dengan benar, ya, meskipun ada beberapa objek yang masih salah diklasifikasikan atau diprediksi, seperti tadi sendok diprediksi sebagai garpu, ataupun sebaliknya garpu diprediksi sebagai sendok. Nah, itu dapat kita toleransi karena kesalahannya sangat kecil. Jadi mungkin cukup untuk video kali ini, dan sekian dari saya. Selamat pagi, siang maupun malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.